Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada pertemuan kita hari ini kita akan bahas tentang pemahaman kuadran. Kenapa kita bahas tentang pemahaman kuadran? Karena kebetulan ada rekan kalian yang bertanya tentang pemahaman kuadran. Maka dari itu Ibu pikir untuk lebih jelasnya Ibu akan menjelaskan sedikit tentang pemahaman kuadran, dan semoga kalian dengan penjelasan ini bisa memahami lebih dalam lagi tentang pemahaman kuadran. Baik, sekarang silahkan diperhatikan. Nah, tentang pemahaman kuadran, seperti yang sudah kalian ketahui di awal, bahwa pada dasarnya kuadran itu dibedakan atas 4 bagian. Apa itu? Jadi sekarang Ibu gambarkan dulu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang diperhatikan, di sini titik 0. Kemudian diperhatikan, di sini adalah kuadran pertama. Kemudian di sebelah sini adalah kuadran kedua. Di sini adalah kuadran ketiga. Kemudian di sebelah sini adalah kuadran keempat. Nah, untuk kuadran pertama. Untuk kuadran pertama, dia berada di antara sudut 0 derajat dan 90 derajat. Selanjutnya, untuk kuadran kedua, dia berada di antara sudut 90 derajat dan 180 derajat. Kemudian, untuk kuadran ketiga, dia berada di sudut 180 derajat dan sudut 270 derajat. Sedangkan kuadran keempat, dia berada di sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Nah, sekarang yang perlu kalian ketahui, di kuadran pertama, dia berada di antara 90 derajat dan 0 derajat. Kemudian kuadran kedua berada di antara 180 derajat dan 90 derajat. Kemudian kuadran ketiga berada di antara 270 derajat dan 180 derajat. Dan kuadran keempat berada di antara 360 derajat dan 270 derajat. Nah, sekarang kita kembali ke kuadran pertama. Di kuadran pertama dari 0 sampai 90 derajat tidak ada masalah. Mengapa tidak ada masalah? Karena di kuadran pertama all positif. Maksudnya all positif artinya bahwa sin, cos, dan tangens itu semuanya bernilai positif. Nah, sedangkan di kuadran kedua, perhatikan, mengapa hanya sin yang positif di kuadran kedua? Perhatikan sumbu Y dan sumbu X. Untuk kuadran pertama, di sumbu X dan sumbu Y berada pada Y positif dan X berada pada X positif. Sehingga di kuadran pertama tidak ada problem. Kenapa? Karena semua bernilai positif. Di kuadran kedua, perhatikan bahwa kuadran kedua terletak pada sumbu Y positif dan sumbu X negatif. Nah, karena dia berada pada sumbu Y positif dan X negatif, sehingga di kuadran kedua hanya sin yang bernilai positif. Jadi hanya sin yang bernilai positif. Sementara cos dan tangens bernilai negatif. Lalu di kuadran ketiga, perhatikan di kuadran ketiga, dia berada pada sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Karena dia berada pada sumbu X dan sumbu Y negatif, sehingga kuadran ketiga yang bernilai positif hanya tangens yang bernilai positif. Diperhatikan penjelasan Ibu waktu identitas trigonometri. Kemudian selanjutnya di kuadran keempat. Perhatikan, kuadran keempat terletak pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif.
Nah, karena dia berada pada sumbu X positif dan sumbu Y negatif, maka imbasnya di kuadran keempat hanya cos yang bernilai positif. Nah, sekarang untuk pemahaman kuadran, perhatikan kembali lagi. Ketika kita berbicara di kuadran kedua hanya sin positif, maka imbasnya kalau sin positif berarti kosekant juga ikut positif. Di kuadran ketiga tangens positif, berarti imbasnya kotangens juga positif. Di kuadran keempat hanya kos yang positif, berarti imbasnya juga hanya sekant juga ikut bernilai positif. Jadi seperti itu. Nah, sekarang bagaimana menentukan nilai K2, K3, dan K4? Untuk kuadran pertama, yang perlu kalian kuasai di kuadran pertama adalah kalian cukup menguasai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa. Jadi kalian harus menguasai sudut 0 sampai 90 derajat. Kalian harus menguasai betul. Kemudian di kuadran kedua, untuk mendapatkan nilai di kuadran kedua, ingat, ketika kita berbicara kuadran kedua, karena sudutnya berada di antara 90 dan 180 derajat, maka sistem yang kita gunakan di kuadran kedua itu adalah kita menggunakan pendekatan yang kita gunakan di kuadran kedua itu adalah 180 dikurang. Jadi itu pendekatan yang kita gunakan. Ketika kita berbicara di kuadran ketiga, maka pendekatan yang kita gunakan di kuadran ketiga adalah 180 ditambah. Nah, sementara di kuadran keempat yang kita gunakan adalah 360 kurang. Baik, sekarang maksudnya apa? Misalkan seperti ini. Yang kita cari adalah nilai dari sin X sama dengan 1/2 akar 2. Jadi misalkan sin X sama dengan 1/2 akar 2. Nah, ketika kita mencari nilai sin X 1/2 akar 2, maka yang perlu kita periksa dulu adalah yang pertama, di sini tujuan kita 1/2 akar 2. Nah, 1/2 akar 2 ini nilainya positif atau negatif? Oh, ternyata yang dimaksud pada soal adalah 1/2 akar 2 berarti dia bernilai positif. Nah, oleh karena sin X sama dengan 1/2 akar 2 bernilai positif, maka kita akan mencari di manakah letaknya 1/2 akar 2 itu. Nah, ternyata 1/2 akar 2 untuk sin, karena di sini adalah sin yang diminta, maka untuk sin 1/2 akar 2 itu berada di kuadran 1 dan berada di kuadran kedua. Lalu kita cek, di kuadran 1 yang menghasilkan 1/2 akar 2 adalah 45 derajat. Di kuadran kedua yang menghasilkan 1/2 akar 2, berarti kita pakai pendekatan ini adalah K1-nya. Nah, kemudian di K2-nya berarti kita pakai pendekatan 180 dikurang 45. Berarti hasilnya sama dengan 135 derajat. Maka nilai X yang memenuhi adalah 45 derajat dan 135 derajat. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kuasai kuadran pertama, lalu kemudian cari di mana penghasilnya yang menghasilkan tujuan kita. Atau misalkan yang kita mau cek misalnya adalah penghasil cos X sama dengan 1/2 akar 2. Negatif misalnya. Nah, berarti kalau penghasil cos X sama dengan negatif, jadi tujuan kita di sini negatif 1/2 akar 2, berarti kita cek di manakah posisi cos yang menghasilkan negatif. Di kuadran pertama dan di kuadran keempat tidak mungkin. Kenapa? Karena di kuadran pertama dan keempat cos bernilai positif. Berarti letak daripada negatif 1/2 akar 2 cos itu berada di antara kuadran kedua dan kuadran ketiga. Nah, sekarang kita cek.
Penghasil 1/2 akar 2 di kuadran pertama itu adalah 45 derajat. Berarti nilai cos negatif 1/2 akar 2 di kuadran yang kedua, berarti K2-nya itu adalah 180 dikurang 45. Berarti sama dengan 135 derajat. Di kuadran yang ketiga, kita pakai pendekatan 180 tambah. Ya, jadi di sini mohon maaf ada yang keliru dulu. Jadi di sini adalah bukan K2 lagi, tapi melainkan di sini sudah K3. Nah, untuk di K3, untuk mendapatkan nilai dari sin penghasil negatif 1/2 akar 2 itu adalah 180 ditambah. Nah, ditambah berapa? Ditambah 45. Berarti 180 ditambah 45 berarti sama dengan 225 derajat. Jadi seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan penjelasan ini berkenaan dengan pemahaman kuadran, semoga kalian semua bisa memahami lebih dalam lagi, lebih jauh lagi tentang pemahaman kuadran. Kenapa? Karena kalau pemahaman kuadran ini tidak kalian kuasai, maka untuk menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan persamaan trigonometri dasar itu adalah suatu hal yang mungkin agak sulit. Olehnya itu, mengapa Ibu harus jelaskan tentang pemahaman kuadran ini? Karena kebetulan ada rekan kalian yang menanyakannya. Baik, untuk pertemuan kita tentang pemahaman kuadran, Ibu pikir cukup. Sekian dan terima kasih.